Hello everyone, welcome back to Vaster's English Learning. In this lesson, we are diving into something super simple but also super tricky. The little words in, on, at. Jadi kita akan belajar preposition. Preposition itu apa? Preposition itu kata depan yang bertemu dengan waktu atau prepositions of time, in, on, at menjelaskan waktu gitu atau adverb of time, keterangan waktu. Jadi gimana cara menggunakan in, on, at ketika kita mau menjelaskan waktu atau adverb of time? Nah, kita akan bahas di video kali ini. They look so small, but trust me, they can totally change your sentence if you use them wrong. Jadi ini agak tricky. Walaupun katanya itu cuma dua huruf ya, in, on, sama at. Ketika kita salah dalam penggunaannya, itu jadinya agak-agak aneh gitu ya kalau misalkan kita nggak benar gitu cara makainya. So, wanna sound more natural when talking about when things happen? Stick around. Okay, these are our learning objectives for this session. Jadi ini adalah apa yang akan kita pelajari hari ini. Identify when to use in for months, years, seasons, and parts of the day. Kita akan belajar penggunaan in bertemu apa, penggunaan on bertemu apa, at bertemu apa, gitu. Dan juga kita akan belajar bedanya on sama at. Kalau misalkan dipakai di Inggris Amerika, Inggris British, Inggris Australia itu seperti apa. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, preposition of time, in. Jadi, in, gini ya, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu kan, saya pergi ke Surabaya pada bulan Juni, gitu kan. Atau di bulan Juni, gitu kan. Atau saya liburan ke Australia setiap atau di bulan Desember. Udah paling cuma di, setiap, kemudian pada gitu kan. Dan itu nggak ada bedanya. Bukan nggak ada bedanya sih. Nggak ada aturan yang bener-bener bikin kita ngerasa ribet amat gitu ya. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda. Ada in, ada on, ada at. Jadi di itu pilihannya ada in, ada on, ada at. Nah itu bagaimana cara menggunakannya? Nah yang pertama, in itu dipakai di parts of the day. Oke, parts of the day itu bagian dari hari. In the morning, in the afternoon, in the evening. Nah itu kan bagian dari hari ya. Bagian dari hari itu maksudnya pada pagi hari, pada sore hari, pada malam hari, in the night. Nah itu pakai in gitu. Dan yang kedua, in itu ketika ketemu bulan. Jadi January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nah itu semua bulan itu pakai in juga. Berarti di bulan Januari, di bulan Desember, nah itu pakai in January, in December. Dan yang ketiga ada seasons. Seasons itu apa? Seasons itu musim. Jadi summer, winter, autumn, spring. Summer itu musim panas, winter itu musim dingin, autumn itu musim apa? Gugur. Spring itu musim semi. Jadi a season of growth and renewal itu spring. Kalau autumn itu apa? Autumn itu sama kayak fall, a season characterized by changing leaves and cooler temperatures. Kalau winter, musim dingin ya, the coldest season with the shortest daylight hours. Kalau yang summer ini musim favorite orang luar ya, the warmest season with the longest daily light hours. Nah ini musim 4, ini kan kalau di negara yang bermusim 4. Jadi itu pakai in the summer, in the winter, in the autumn, in the spring. Dan yang keempat ada years, decades, centuries,
Nah, years itu tahun, decades itu dekade. Dekade itu 10 tahun ya, per 10 tahun. 10 tahun. Itu decade. Decade. Dekade kalau dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Centuries. Centuries itu apa? Centuries itu abad. Jadi kalau waktu yang lebih lebih apa namanya? Jangkauannya lebih, sebentar. Pakai warna apa ya? Ini kok jadi salah. Jadi ini kan tahun itu kan lebih lama ya, the longest time ya. Terus ini dekade itu juga lebih lama. Abad malah lebih lama lagi. Itu pakai in. Jadi gampang banget nih ya in ya. Jadi durasi waktu yang lebih lama pakai in. Januari itu kan sebulan. Bulan itu kan sebulan 30 hari pakai in. Terus musim itu kan mungkin biasanya berapa bulan? 4 bulan ya. Itu juga pakai in. Terus tahun itu berarti 12 bulan. Kalau decade itu berarti 10 tahun. Nah, ini ditambah S, jadi in the 90s, 80s, kalian pernah dengarkan 80s? The 80s, berarti kan pada zaman 80-an gitu kan, biasanya gitu. Nyebutin generasi. In the 80s, in the 90s, jadi pakai in. Pada tahun 80-an, in the 80s, pada tahun 90-an, in the 90s, 90s gitu ya, ada S-nya. Berarti itu artinya apa tadi? Artinya pada 90-an, 80-an gitu ya. Terus in the 21st century berarti pada abad ke 21, pada abad ke 21. Nah, itu dia. Terus yang terakhir ada general phrases. Contohnya in the past, masa lampau, in the future, masa yang akan datang, in a few days, ya kan? In a few minutes, bentar lagi, beberapa hari lagi, pada beberapa hari lagi, in a few days, itu pakai in. Examples, contohnya, she was born in 2005. Dia lahir pada tahun 2005. Nah, ini kan nyebutin spesifik tahunnya saja. Berarti pakai in. I was born in 2001 misalkan. They are born in 90s. In the 90s gitu ya. Mereka lahir pada tahun 90-an. Itu juga bisa gitu ya. Kita coba warna biru. Nah, ini. They were born in the 80s misalkan gitu ya. 80s berarti mereka lahir pada tahun 80-an gitu. Pakai in. We usually go hiking in the summer. Kita biasanya pergi hiking pada musim panas atau di musim panas, pada musim panas. Terus yang terakhir, I will call you back in a few minutes. Aku akan menelponmu balik bentar lagi. In a few minutes. Itu yang tadi yang general phrases. Jadi in itu sesimpel itu. Oke, sebelum kita lanjut, kesimpulannya, in digunakan untuk part of the day, bagian hari, in the morning, in the afternoon, in the evening, terus months, in January, in February, in April, seasons, berarti apa namanya tadi? Seasons, cuaca ya, musim. In the summer, in the winter, in the autumn, in the spring. Tahun, years, decades, dekade, centuries, abad. Dan yang terakhir general phrases. Kalian bisa langsung praktekkan penggunaan si in ini ketemu waktu itu gimana. Oke, kita lanjutkan ke on. We use on with. Yang pertama, days of the week. Nah, semua hari itu pakai on, guys. Jadi, on Sunday, on Monday, on Saturday, gitu ya. On Sunday, pada hari Minggu turut ayat. Enggak dong, malah pada hari Minggu turut ayat kota.
Itu, on itu untuk hari. Jadi on itu lebih, waktu yang lebih singkat. Tadi kalau in itu kan dari bulan ke atas ya, bulan, tahun, abad, apa namanya, dekade. Tapi in tadi salah satu pengecualian bisa untuk part of the day ya, part of the day tadi, yang in the morning. Nah kalau on itu lebih pendek lagi waktunya. Bawahnya in tadi, in lebih panjang, on sedikit lebih pendek. Hari. Hari itu kan berarti 24 hours ya, 24 jam. Kemudian, itu yang pertama gampang, on ketemu hari. On Saturday, on Friday. Yang kedua, with a plural day of the week to refer to repeated events. Jadi, bisa pakai plural day itu refer to repeated events. Jadi maksudnya apa? Ketika kita bilang on Sunday itu berarti pada hari Minggu. Tapi kalau kita bilang on Sundays ada S-nya, itu berarti setiap hari Minggu. Every, ada every-nya, ada makna every-nya. Jadi kalau on Sunday aja itu pada hari Minggu. Astagfirullah, ini kenapa on? Lama-lama on lagi. On. Pada hari Minggu kalau on Sunday. Tapi kalau ditambah S aja, ini, bentar, ganti warna merah biar kontras. Ini ya, ada S aja, itu menimbulkan makna every. Gitu. Pada hari Minggu, on Sundays, I swim in the river misalkan. I swim in the river on Sundays. Aku berenang di sungai setiap hari Minggu, misalkan gitu ya. Yang apa-apa lah. Kalau misalnya sungainya masih bersih, why not? Tapi kalau sungainya udah zaman sekarang ya mohon maaf dulu ya, udah banyak pencemaran dan segala macam. Oke, itu dia on Sundays. Terus kemudian apa lagi? Day plus part of the day. On Sunday morning, on Saturday night. Jadi day plus part of the day. Nah, kalau bedanya sama part of the day yang in itu tadi kan kita nggak nge-highlight harinya. Kalau ini kita nge-highlight harinya, day-nya. Contohnya on Sunday morning kan kita nge-highlight hari Minggunya, tapi kita nyebutin hari Minggu, bagian hari Minggu yang pagi, siang, atau sore, atau malam gitu. Tapi kita nge-highlight hari Minggunya, kemudian kita spesifikkan lagi ke part of the day. Nah, itu pakai on. Gitu ya. Kalau in tadi kan hanya spesifik part of the day-nya. In the morning, in the afternoon, in the evening. Tapi kalau misalkan kita nge-highlight harinya plus bagian dari hari, itu pakai on. On Sunday morning, on Saturday night, gitu. Bedanya itu. Terus yang 1, 2, 3, 4, ini kenapa nggak angka aja sih? Jadi harus ngitung. 1, 2, 3, 4. Keempat. Keempat itu dates. Dates itu pakai on. Jadi on July 30, on the 1st of May. Nah, ini kan kita nge-highlight apanya? Nge-highlight ininya, tanggalnya. Sama kayak hari tadi kan. Berarti ya pakai on gitu. Walaupun ini Julai, awalnya kan kata Julai. Misalkan kalian tanya, lu, tadi kan bulan itu in, kok ini tiba-tiba pakai on. Nah, karena yang kita highlight itu tanggalnya, bukan bulannya. Spesifik harinya, tanggal 30 ini loh. Gitu. Makanya on July 30. Atau penulisannya bisa pakai on the 1st of May. Berarti pakai ini ya, first, second, third, itu loh. Begitu. Terus, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kelima, special days or anniversaries. Special days itu on my birthday, on New Year's Day, itu kan juga spesifik hari ya. Anniversaries atau special day, itu juga pakai on. Nah, kalau weekend, kalau American pakai on. American English nih. American English pakai on, ingat-ingat ya. Kalau weekend, American English pakai on weekend. Tapi in Canadian and Australian English, some people also say on the weekend, while others use the British variant at. Jadi kalau British
pakainya at gitu. Jadi kalau Amerika, orang Amerika on the weekend, kalau British at the weekend. Kalau Australian sama Canadian itu ya susul ya. Mungkin ada orang-orang yang bilang on the weekend, ada yang bilang at the weekend gitu. Gitu. Tapi ya keduanya benar lah ya. Tapi kalau misalnya kalian mau konsisten pakai Amerika, kalau bisa pakai Amerika, berarti on the weekend. Tapi kalau konsisten mau pakai British, pakainya at. Gitu. Dan ada quick regional summary. American English itu on the weekend, Canadian and Australian on the weekend or at the weekend, British English at the weekend. Begitu, ini bisa diingat. Contohnya, we have a meeting on Tuesday morning. Nah, ini kan tadi kita nge-highlight apanya? Nge-highlight harinya, bukan part of the day-nya. Berarti yang preposition yang kita pakai on. We have a meeting on Tuesday morning. Jadi kayak kita morning itu hanya memberikan penjelasan lebih detail untuk Tuesday-nya kan. Kemudian his birthday is on October 19th. Berarti yang kita highlight itu bukan Oktobernya, tapi 19th-nya ini. Gitu. Harinya. Makanya pakai on. Tapi kalau misalkan nggak nyebutin tanggalnya, berarti in. His birthday is in October. Gitu. Karena kita nyebutin tanggalnya, berarti pakai on. His birthday is on October 19th. Dan yang terakhir, let's go shopping on the weekend. Nah, ini kita pergi, yuk kita pergi belanja, gitu banget ya artinya. Yuk kita pergi belanja di akhir pekan on the weekend tadi, berarti pakai American ya. Kalau pakai British, let's go shopping at the weekend. Gitu. Kedua, ini US, USA. Kalau yang British itu berarti let's go shopping at the weekend gitu. Oke, selesai lah on. Jadi on itu tadi ya digunakan untuk waktu yang lebih pendek daripada in. Kalau in kan waktu yang lebih panjang dari apa namanya bulan ke atas, bulan, tahun, abad, dekade dulu, abad. Terus tapi bisa kecil juga tadi part of the day aja. Sama yang general phrases tadi, in the future, in the past, in a few minutes, in a few days, itu kan general phrases. Terus kalau on itu berarti digunakan untuk waktu yang lebih pendek dari in. Hari itu kan lebih pendek ya dari bulan. Jadi in, on Monday, on Friday. Kalau ketambahan s jadi artinya setiap. Terus day plus part of the day. On Sunday morning, on Saturday night, malam minggu. Pada malam minggu, kita nge-highlight malam minggunya. Kita nge-highlight hari Sabtunya, tapi dispesifikkan lagi ke malam Sabtu gitu loh. Malam minggunya gitu, maksudnya gitu. Aduh, kalian tambah pusing ya kalau dapat penjelasan barusan. Oke, terus buat tanggal, buat special days atau anniversary. Terus bedanya kalau on the weekend Amerika, kalau at the weekend itu British. Dan yang terakhir kita lanjut ke at. At. We use at with clock times. Nah, ini lebih pendek lagi nih. Jadi ini yang paling pendek. Jadi in itu waktu yang lebih lama, on itu sedang lah ya. At itu malah spesifik gitu ya. Contohnya apa? Contohnya di sini clock. Clock itu kan jam ya. Kita nyebutin jam. Jam 7 tepat at 7 o'clock. Jam setengah 10. Berarti kan at half past 9 p.m. gitu. Ini kan jam, spesifik jam ya. Ini spesifik jam. Itu pakai at pada jam 7 tepat. O'clock itu pas ya, jam 7 pas. Jam 7 tepat. At 7 o'clock. At half past 9 p.m. Bisa p.m, bisa a.m. Nah, ini penyebutannya juga ada dua nih, British sama American. Kalau British kan at half past.
9 p.m. Kalau American at 9:30 p.m. Langsung aja dibaca angkanya. PM sama AM itu kalau di Indonesia kan ada jam 13, jam 14, jam 15. Kalau di sana kan nggak ya, pakai PM or AM. Nah, ini mungkin nanti saya akan bikin video terpisah untuk gimana caranya membaca jam. Terus meal times. Meal times itu waktu makan, at breakfast, at lunch, at dinner. Itu kan spesifik juga kan. Misalkan breakfast biasanya jam 7 atau jam 6, lunch misalkan jam 12 atau jam apa namanya, jam 1, at dinner misalkan jam 6, jam 7. Itu kan specific hours juga, specific times. Nah, itu pakai at, first, lunch, dinner. Kemudian specific times of day. Nah, specific times of day itu contohnya at dawn, at dusk, at night. Itu kan spesifik banget, banget spesifiknya. Sama kayak kita nyebutin apa namanya, jam kan. Jadi kita pakai at juga. Kalau dawn itu the time of day when light first appears. Jadi dawn itu terbit ya. The time of day when light first appears. Itu loh yang subuh-subuh itu, kan baru muncul matahari ya. Nah, itu dawn. Dawn. Kalau dusk, itu ya surup. The time of day when the light has almost gone, but it's not yet dark. Nah, surup itu kan bahasa Jawa by the way. Itu loh, senja-senja ya. Pokoknya yang mau maghrib itu, hampir maghrib terus maghrib. Nah, itu dusk. Kalau dawn itu yang subuh banget, yang belum sampai mataharinya keluar, ya udah keluar dikit-dikit. Nah, itu dawn, dusk. Itu yang udah benar-benar mau maghrib itu, yang lah cahayanya udah mulai kuning-kuning itu. Midday itu tengah-tengah hari, night itu tengah malam. Nah, itu dia. Itu kan spesifik ya, specific times of day. Nah, itu kita pakai at. Terus kalau weekend tadi ya, kalau on itu Amerika, on the weekend. Kalau at the weekend itu British. Holidays, festival, at Christmas, at the Chinese New Year itu pakai at. Contohnya, the train leaves at 6:45 a.m. Train itu kereta. Kereta berangkat jam 6:45 pagi. Specific time, ya kan? Clock times. We met at lunchtime yesterday. Kita ketemu pas makan siang atau waktu makan siang kemarin. She usually studies at night. Dia biasanya belajar pada malam hari. Families gather together at Christmas. Families gather. Keluarga berkumpul bersama pada Natal. Nah, itu penggunaan at. Begitu. Nah, ini ada komparasi at or on. Nah, ini kan tadi kan ada agak bingung-bingung tuh ya. Gimana sih bedanya sama at sama on ketika beberapa kasus. Ini or itu atau. At atau on. We use at for general references to holidays and weekends. However, when we refer to a specific day or a particular weekend, we use on. Jadi contohnya misalkan, we usually stay at Christmas because flights are too expensive. Nah, ini pakai at. Kita biasanya di rumah aja ketika Natal karena tiket penerbangan sangat mahal. Nah, kalau pakai on, kita tambahi day di sini. Karena kita tujuannya itu untuk specific day ini loh. Makanya pakai on. On Christmas Day, we visit our grandparents. Bedanya gitu. Jadi kalau kita hanya menyebutkan holidays itu hanya general references untuk kita jelasin bahwa oh aku biasanya di rumah aja pas Natal karena tiket mahal. Itu kan kita nggak
jelasin specific day-nya, tapi kita hanya nyebutin holidays-nya aja. Itu pakai at. We usually stay home at Christmas because flights are too expensive. Tapi kalau kita berniat untuk menjelaskan detail hari itu, specific day-nya, karena kita kan mau refer to specific day-nya, itu baru pakai on. Gitu guys, bedanya itu. Terus yang kedua, I might meet my friends at the weekend if I am not busy. Dan yang kedua, the big music festival takes place on the first weekend in August. Nah, bedanya apa? Kalau ini kan I might meet my friends at the weekend if I'm not busy. Saya mungkin bertemu teman-teman pada akhir pekan jika aku tidak sibuk. Nah, ini kan kita hanya menyebutkan apa? General references weekend kan, nggak nyebutin spesifik pada weekend yang mana gitu. Tapi kalau kita nyebutin weekend yang mana, ini kan on the first ya, on the first spesifik kan, spesifik weekend di bulan Agustus. Nah itu pakai on. The big music festival takes place on the first weekend. Musik festival besar diselenggarakan pada pekan pertama di bulan Agustus. Nah, kita kan ngambil spesifik weekend yang pertama di bulan Agustus itu loh, makanya pakai on. Kalau yang at weekend tadi kan, ya weekendnya kapan aja, bisa weekend pertama, weekend kedua, itu kan general weekend aja, kita nggak nyebutin spesifik, makanya pakai at, gitu. Kalau yang awal tadi at Christmas, karena kita nyebutin hanya general references, tanpa kita nyebutin spesifik day-nya, berarti pakai at. Tapi kalau kita nyebutin on Christmas Day, berarti yang kita highlight kan day-nya. Kan tadi kalau on itu kan untuk hari ya. Nah, itu baru pakai on. On Christmas Day, we visit our grandparents. Itu bedanya at or on. Kalau menemui kasus seperti ini. Gitu. In American English, people typically say on the weekend. Tapi kalau misalkan English Amerika ya udah on the weekend aja gitu. Nggak usah I might meet my friends at the weekend if I'm not busy. Jadi kalau kasus ini Amerika lebih simpel lah ya. Kalau ini yang I might meet my friends at the weekend if I'm not busy berarti British. Gitu. On or in or on kebalik. We use in ya. We use in with morning, afternoon, evening, and night. However, when we refer to a specific morning, afternoon, or describe part of the day, we use on. Ini yang tadi yang saya singgungnya. I feel more energetic in the morning, but get sleepy in the afternoon. Nah, kalau kita hanya nyebutin spesifik part of the day talk ya, tanpa menyebutkan harinya, ya berarti pakai in. Tapi kalau the plane landed on the morning of the 1st of May, ya, yang di-highlight itu yang mana? Yang di-highlight kan the 1st of May. Berarti kan sama kayak kita harinya aja kan yang kita sebut, cuma harinya kita spesifikkan pada pagi hari gitu. On the morning of the 1st of May. Pada tanggal 1 Mei di pagi hari. Terus, they enjoy walking the dog in the evening. Nah, berarti mungkin dia setiap hari in the evening jalan-jalan sama anjingnya gitu. Makanya pakai in. Karena tidak nyebutin harinya. Tapi kalau kita it started raining heavily on a cold winter evening. Nah, berarti ini kan apa? Spesifik ya. When we refer to a specific morning, afternoon, etc. or describe part of the day, we use on. Part of the day. Ini kan cold winter itu kan part of the day-nya ya. Makanya kita pakai on. Gitu kan yang di-highlight itu harinya. Itu bedanya in sama on. Tadi sempat disinggung di atas. Terus di sini ada at or in. Kalau in the night itu one particular night. Kalau at night any night in general. Contohnya,
I woke up in the night because of a loud noise. Aku bangun pada malam hari karena berisik. Nah, gitu. The guide warned us not to swim at night. Penjaga memperingatkan kita tidak berenang pada malam hari. Nah, kalau in the night itu kan one particular night. Kalau at night, any night in general. Maksudnya any night in general itu kan si penjaganya ini memperingatkan untuk tidak berenangnya itu ya in general. Setiap hari pokoknya pada malam jangan swim, gitu, jangan berenang. Dia nggak nyebutin spesifik malam pas kapan gitu. Paham ya maksudnya? Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu setiap hari every day. Ya, the guide warned us not to swim at night. Nah, itu maksudnya any night in general. Tapi kalau I woke up in the night because of a loud noise, itu kan one particular night. Jadi mungkin tadi malam aja gitu. Aku terbangun pada malam hari karena berisik. Mungkin besoknya dia nggak bangun pada malam hari gitu. Jadi gitu ya, bedanya gitu. Kalau in the night itu one particular night, spesifik ya, misalkan itu tadi, saya terbangun pada malam hari. Tadi malam gitu ya, misalkan. Cuman tadi malam aja, karena berisik. Tapi kalau at night itu berarti any night in general. Berarti ya, the guide warned us not to swim at night. Penjaga memperingatkan kita untuk tidak berenang pada malam hari. Pada malam harinya itu ya setiap hari ya jangan berenang gitu. Maksudnya gitu. At the end or in the end. Kalau at the end of, the point where something finishes. In the end, after a long process. Atau finally. Jadi in the end itu artinya finally gitu ya. Akhirnya. Kalau at the end of itu berarti poin di mana sesuatu selesai. Contohnya biar paham ya di konteksnya ini. Everyone clapped loudly at the end of the concert. I couldn't fix the bike, so in the end I had to take it to a mechanic. Jadi yang pertama, semua orang tepuk tangan secara keras, secara kencang pada akhir dari konser. Jadi kan at the end of itu kan the point where something finishes. Jadi konsernya kan dari awal start terus finish. Nah di sini. Nah ini orang-orang ini bertepuk tangan karena udah selesai kan. Nah maksudnya at the end of itu berarti setelah konser, di akhir konser, at the end of the concert, everyone clap loudly. Pada akhir konser, semua orang tepuk tangan. Gitu. Kalau yang in the end, I couldn't fix the bike, so in the end I had to take it to a mechanic. Itu after a long process, finally. Gitu. Jadi aku nggak bisa, I couldn't fix the bike. Aku nggak bisa benerin sepeda. So, jadi in the end, jadi akhirnya gitu. Aku harus bawa ke tukang servis, mekanik itu ya ahli mekanik ya. Kalau tukang servis gitu aja lah ya, biar gampang ngerti ini. Itu bedanya at the end sama in the end. At night, in the night. Kalau at night itu any night in general. Kalau in the night itu berarti kita hanya nyebutin one particular night. Contohnya itu. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa memahami konteks dari contoh di sini. Gitu. Oke. Dan ini yang terakhir. At the end or in the end. Oh, ini ternyata udah ya. At the end. Oh ya, sudah. Oke, ternyata double. Oke, thank you for learning English with Fasters, guys. Jadi kalian bisa melihat referensinya yang ada di sini kalau kalian misalkan mau mempelajari lebih lanjut mengenai in, on, at. Jadi kalian bisa mempelajari, melihat referensi yang ada di sini. Ada Oxford Learners Dictionaries, ada Cambridge Dictionary, ada Marcella Frank dari bukunya Modern English, Practical Reference Guide.
Terus ada yang Practical English Usage by Michael Swan. Sama ini, Practical English Grammar dari Thomson Martinet ini. Kalian bisa mempelajari referensinya materi yang telah saya sampaikan di atas. Okay, thank you for learning English with Fasters, and that's a wrap, fam. Now you know how to use in, on, at for time. Practice this lesson in your daily conversations and you will sound way more fluent. Alright, see you in the next lesson, and don't forget, learning English is way easier when you keep it fun. Peace out. Bye.